Bab 47. Memangnya kamu kira tadi itu siapa yang datang? Emangnya di apartemen ini ada orang yang menjahili kamu? Siapa orangnya? Yang mana? Biar dia berurusan langsung dengan Mas. Mas Andre bukannya menjawab pertanyaanku, malah balik bertanya kepadaku. Raut mukanya berubah menjadi merah padam saat mendengar penuturanku. Bahkan Mas Andre ingin tahu siapa orang yang aku maksud. Rupanya Mas Andre tidak suka jika ada orang yang menggangguku. Oh, enggak kok Mas, enggak ada yang jahil. Tadi itu Anissa kira kurir. Sebab orangnya bolak-balik terus memencet bel. Tukang kurir bolak-balik hanya untuk menanyakan nama dan alamat penghuni apartemen untuk mengirimkan pesanan ke mereka. Ya, jelas Anissa tidak tahu, orang baru sekarang Anissa kesini. Aku berbohong kepada Mas Andre. Aku tidak mungkin bilang kalau tetangga sebelah yang menggangguku. Aku tidak mau membuat Mas Andre dan pria itu ribut, selama Arya tidak berbuat macam-macam dan masih dalam batas wajar. Kirain beneran ada orang yang mengganggumu. Kalau memang ada, kasih tahu Mas siapa orangnya, ujar Mas Andre. Ia berkata dengan nada rendah. Raut muka Mas Andre yang tadinya merah padam kini kembali normal. Tangan kanan yang dari tadi disembunyikan ke belakang kini diulurkan padaku. Ternyata tangannya itu sedang menggenggam bunga. Mas Andre pun memberikan satu buket bunga warna-warni kepadaku. Ia memberikannya sambil berlutut. Bunga cantik ini buat kamu yang cantik, ucapnya. Aku pun tersipu dengan tingkah Mas Andre, membuat hatiku yang tadi dongkol sama Arya menjadi meleleh karena ulah Mas Andre. Tidak kusangka Mas Andre yang tadinya cuek dan juga masa bodoh, kini berubah menjadi seorang suami yang menurutku lumayan romantis. Bahagianya hatiku ini saat mendapat bunga darinya. Ternyata ucapanku saat di rumah orang tuanya itu, ia mengingatnya. Aku memberitahunya kalau aku menyukai bunga. Kini Mas Andre pulang-pulang membawakan bunga untukku. Mas, bunganya bagus banget. Terima kasih ya Mas. Aku menerima bunga dari suamiku dan tidak lupa berterima kasih. Saking senangnya aku pun memeluk dan mencium pipinya. Saat aku melihat ke pintu sebelah, rupanya si pria itu sedang memperhatikan kami. Aku pun tidak ingin menjadi pusat perhatiannya dan segera mengajak masuk suamiku. Aku pun melanjutkan makan dan kami pun akhirnya makan bersama. Walaupun makan cuma satu porsi untuk berdua, tapi kami bahagia. Kami saling menyuapi satu sama lain. Miss, besok kan Mas mulai kerja, berarti sekarang kita menginap di sini ya, sesuai dengan usulan kamu tadi. Mas Andre memberitahuku jika ia besok mulai bekerja. Ia pun meminta supaya kami tidur di apartemen selama dia bekerja, sesuai dengan usulannya tadi pagi. Iya Mas, terserah kamu aja. Tetapi nanti usai makan kita belanja pakaianku dulu ya Mas. Aku kan gak bawa pakaian ganti ke sini, pintaku. Aku meminta Mas Andre mengantarku untuk membeli pakaian. Selama kami tinggal di apartemen karena tidak membawa pakaian ganti serta malas untuk bolak-balik ke rumah papa. Karena jarak dari apartemen ke rumah papa
karena jarak dari apartemen ke rumah papa memakan waktu 1,5 jam. Sampai 2 jam perjalanan jika menggunakan mobil dan jika tidak macet. Ya sudah, ayo habiskan makanannya. Setelah itu kita belanja. Mas Andre menyetujui permintaanku. Selesai makan, kami pun pergi untuk berbelanja pakaian dan perlengkapan makanan. Selama kami di apartemen, swalayan yang kami tuju tidak terlalu jauh dari apartemen Mas Andre. Sekitar 15 menit saja menggunakan mobil. Setelah selesai berbelanja dan apa yang kami butuhkan telah tersedia, Mas Andre membayar semua belanjaannya di kasir. Setelah itu kami pun kembali ke apartemen. Nis, kita reunian yuk. Kita besok ketemuan di kafe dekat sekolah dulu. Semua teman pada mau datang loh. Tinggal kamu aja yang belum memberikan kepastian mau ikut atau tidak. Tapi kami harap kamu ikutan ke acara reuni tersebut. Kamu juga nggak usah khawatir tentang biayanya. Kami nanti bakal patungan kok buat bayarin makan kamu sekaligus sama ongkos kamu datang ke kafe. Itulah isi pesan dari Ranti, temanku di sekolah. Aku mendapat chat dari grup dan menyebut namaku. Aku tidak sengaja membacanya saat sedang berselancar di dunia maya untuk menunggu kantuk datang. Notifikasi pesan pun masuk di gawaiku. Tadinya aku hendak tidur karena hari telah berganti malam. Mas Andre pun sedang berganti pakaian dan bersiap-siap untuk tidur. Tetapi saat membaca isi pesan tersebut, membuatku menjadi penasaran dan mengikuti alurnya. Ranti adalah teman sekolahku sekaligus orang yang dulunya paling songong padaku. Ternyata ia memasukkanku ke grup alumni sekolah sewaktu di SMA. Ia pun menjadi admin di grup alumni tersebut. Iya nih, cuma kamu aja kok yang gak pernah datang ke acara alumni. Besok kamu datang ya. Kami ingin melihat perubahan kamu setelah bertahun-tahun gak ketemu. Kami semua telah menjadi orang dan bekerja di perusahaan besar. Kamu kerja di mana, Nis? Nita juga mengajakku supaya bisa ikut ke reunian. Nita juga memberitahu jika mereka telah menjadi orang yang sukses sesuai dengan keinginan mereka. Kami semua satu kelas, tetapi tidak ada yang dekat denganku kecuali Ratna. Semua temanku adalah orang yang sering membuliku dulu, karena dulu aku selalu berpenampilan tomboy serta culun. Hanya Ratna yang dulu selalu membelaku, tetapi semuanya itu ia lakukan karena ada udang di balik batu. Itu cuma baru pesan dari 2 orang, belum lagi teman-temanku yang lain. Semuanya hanya bisa menghina penampilan fisikku. Tanpa mereka tahu kalau yang mereka hina ini siapa. Oke, jam berapa ketemuannya? Aku menyetujui ajakan mereka. Nah, gitu dong Nis, kalau miskin itu jangan terlalu memperlihatkan banget dong. Gabung kali-kali dengan kita. Iris juga berkomentar. Jam 9 sudah harus kumpul, oke? Soalnya siangnya kita diundang ke acara lamarannya Ratna. Kamu juga harus ikut ya Nis, semua diundang kok. Ratna lamarannya hebat loh Nis, sampai ngadain acaranya aja di Hotel Bintang 5. Karena calon suaminya seorang manajer di perusahaan ternama. Iris juga ikut membalas komentar di grup. Mereka tidak mengetahui jika sekarang Mas Bagas bukan lagi seorang manajer seperti yang Iris bilang. Mereka semua juga belum mengetahui jika kini aku telah menikah. Sebab tidak ada satu orang pun teman semasa SMA menghadiri pernikahanku kecuali Ratna.
Ratna yang memberikan usul supaya tidak perlu mengundang teman-teman kami semasa SMA. Karena mereka selalu membuliku, aku pun menuruti pendapat Ratna dan sengaja mereka tidak aku undang. Rupanya Ratna memberi usul tersebut sebab ia takut ketahuan sama teman-teman jika lelaki yang memacari kami adalah orang yang sama. Ratna selama ini selalu ikut berkumpul untuk merayakan reunian bersama teman-teman semasa SMA. Bahkan Ratna selalu membawa Mas Bagas pada saat reunian itu. Ratna pun memperkenalkan Mas Bagas sebagai kekasihnya yang bergelar manajer. Otomatis teman-teman semua bakal tahu jika mereka aku undang di pernikahan itu. Semuanya akan membuat Ratna menjadi semakin terpojok. Apalagi rencana pernikahan bersama Mas Bagas waktu itu. Hanya untuk membongkar kebusukan Mas Bagas dan juga Ratna. Oke, besok aku pasti datang. Ya sudah, aku mau istirahat supaya besok tidak telat. Aku menyetujui ajakan mereka dan mengakhiri percakapan WhatsApp kami. Aku merasa sudah jenuh dengan isi percakapannya karena menurutku tidak bermutu. Iya, kamu besok berpenampilan yang oke ya, jangan bikin malu di acara orang. Nanti yang ada tamu undangan gagal fokus melihat penampilan kamu. Hanya kamu Nisa yang selalu dandan nyentrik. Mia pun mengingatkanku, tetapi masih tetap dengan bahasa menghinanya. Tunggu aja tanggal mainnya, ucapku dalam hati. Oke, kita ketemuan di sana. Aku mengakhirinya, karena kalau aku ladenin malah semakin membuat sakit hati saja. Aku pun segera mematikan telepon dan tidur bersama suami. Karena setelah berbelanja tadi badanku terasa capek sekali dan ingin segera beristirahat. Saat azan subuh berkumandang, aku dan Mas Andre pun terbangun dan segera melaksanakan sholat. Aku sebisa mungkin membuatkan sarapan untuk suamiku itu. Aku pun tidak lupa minta izin kepada suamiku untuk datang ke acara reunian, sekaligus datang ke acara Ratna. Mas, aku akan datang ke acara reunian teman SMA, boleh kan? Aku bertanya kepada Mas Andre. Kapan Nis? Tanya balik Mas Andre. Hari ini Mas, nanti jam 8:30 aku berangkat sekalian menghadiri acara lamaran Ratna dan Bagas Mas. Oh baiklah, nanti Mas kirim supir buat antar kamu. Mas Andre menyetujuinya. Mas Andre pun mengizinkanku, bahkan dia akan mengirimku sopir untuk mengantarku ke tempat tujuan. Oke Mas, terima kasih, tapi nanti supirnya berpura-pura sebagai taksi online ya Mas. Kenapa harus seperti itu? Tanya Mas Andre. Karena teman-temanku sudah terlanjur memandangnya sebagai orang susah, jadi kita tidak perlu memberitahu siapa kita dulu. Aku ingin membuat mereka sadar dengan caraku, ungkapku. Baiklah, terserah kamu saja, ujar Mas Andre. Aku pun memberitahu alasannya kepada Mas Andre. Mas Andre pun menyetujui dengan apa yang ingin aku lakukan. Mas mau berangkat sekarang? Tanyaku saat melihat Mas Andre telah siap. Iya sayang, Mas akan berangkat sekarang ya. Mas Andre memberitahu kalau dia akan segera berangkat. Iya Mas, ayo kita antar ke depan, pintaku. Kami pun berjalan ke depan untuk mengantar Mas Andre berangkat kerja. Setelah mengantar Mas Andre berangkat kerja, aku pun kembali ke kamar. Aku memilih pakaian yang sekiranya cocok untuk aku pakai ke reunian serta acara lamaran tersebut. Untung saja aku kemarin telah belanja pakaian, kalau tidak aku pasti repot saat ini. Secara kebetulan aku kemarin telah berbelanja pakaian sehari-hari, bahkan untuk pergi ke pesta atau acara penting. Aku pun segera memakai make up sedikit menor, tidak seperti biasa yang hanya make up natural saja. Aku ingin tahu bagaimana reaksi mereka saat melihatku nanti. Setelah aku merasa cukup dengan penampilanku, aku pun keluar kamar dan pergi dari apartemen Mas Andre. Aku memakai pakaian yang senada semuanya.
Semua yang menempel di tubuhku sekarang adalah barang-barang branded. Sesampainya di tempat tujuan, aku pun turun dari mobil Mas Andre. Aku pun segera menghampiri teman-temanku yang ternyata telah pada hadir. Aku pun mengucap salam kepada mereka. Assalamualaikum, ucapku. Kamu siapa ya? Kok ikut gabung di sini? Aku nggak kenal sama kamu dan kami di sini hanya sedang menunggu Anissa. Ranti bertanya padaku tentang siapa aku. Ia bertanya padaku, kenapa aku ikut bergabung dengannya, sedangkan teman-teman yang lain melihatku heran.